Hari ini, Antonio akan menerima tamu terhormat dari jauh di rumahnya. Untuk menyambut tamu terhormat ini, semua anggota keluarga Zero membereskan urusan mereka lebih awal dan bergegas pulang untuk bersiap. Tamu terhormat yang diundang kali ini sangat penting untuk perkembangan keluarga Zero selanjutnya. Jika kerjasama bisa tercapai, keluarga Zero akan naik ke level berikutnya. Di aula utama Zero Manor, sebuah meja makan besar yang panjangnya lebih dari 10 meter telah disiapkan. Meja makannya dihiasi bunga-bunga yang diterbangkan dari Perancis, serta peralatan makan kristal dan peralatan makan logam terbaik. Antonio yang berusia 47 tahun memperhatikan para pelayan sibuk dan mengatur segalanya dengan tertib. Dengan antisipasi tertulis di wajahnya. Saat ini, 7 atau 8 saudara laki-laki dan perempuannya, anak-anak mereka, dan pasangan anak-anak mereka semua sudah berpakaian rapi dan siap, dan mereka semua maju ke depan untuk menyapa Antonio. Antonio sepenuhnya berperan sebagai seorang patriark. Dia menyapa semua orang dengan ramah dan seorang pria sejati. Setelah hampir semua anggota keluarga dekat berbaris untuk menyapa, kecuali putrinya yang berusia 22 tahun, Antonio mau tidak mau bertanya kepada saudara laki-lakinya di sampingnya. "Mario, di mana Jessica?" Mario berkata cepat, "Aku tidak bertemu Jessica sepanjang malam." "Anak ini," Antonio berkata tidak puas, "dia telah patuh sepanjang hidupnya. Kenapa dia harus melawanku kali ini? Tidakkah dia menyadari bahwa aku memberinya kehidupan yang sempurna?" Mario memuji, bagaimanapun juga, Jessica masih muda dan kurang pengalaman sosial. Beri dia lebih banyak waktu, dia tidak hanya akan memahami niat baikmu, tapi bahkan dia akan sangat berterima kasih padamu. Ya, Antonio mengangguk sedikit, lalu dia mengatur jas, kemeja, dan dasi kupu-kupunya. Dan bertanya kepada Mario dengan sangat angkuh, "Bagaimana kabarnya? Aku terlihat baik sekarang. Tidakkah kamu merasa seperti The Godfather saat melihatku?" "Iya, tentu saja." Mario memuji, "di seluruh Amerika Serikat, dan bahkan di seluruh Eropa dan Amerika. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan Marlon Brando selain kamu." Antonio mengangguk sedikit dan tersenyum dengan tenang. "Aku, Antonio Zero, pasti akan menjadi ayah baptis tersukses dalam sejarah." Kali ini, adik bungsu Antonio, Elmer, berlari mendekat dan berkata dengan hormat, "Kak, pesawat tamu terhormatmu telah mendarat di Bandara JFK. Berharap untuk tiba di istana dalam 40 menit. Sangat bagus." Antonio tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan lantang, "Tergantung malam ini apa kita bisa naik ke level berikutnya." Setelah itu, dia dengan hati-hati merapikan rambutnya dengan telapak tangannya dan berkata, "Kalian tetap di sini dan lihat, aku akan menemukan Jessica." Pada waktu bersamaan, Tama mengendarai Chevrolet yang tidak mencolok, membawa Jordan yang gugup dan cemas ke pinggiran Zero Manor. Mereka berdua bisa melihat dari luar bahwa Zero Manor sedang sangat sibuk saat ini. Seluruh istana terang benderang, dan sejumlah besar anggota mafia berjas hitam berdiri tegak di kedua sisi pintu. Seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang yang penting. Tama melihat ini dari jauh dan tidak bisa menahan senyum. "Sepertinya kita ada di sini hari ini. Keluarga Zero sepertinya memiliki beberapa aktivitas besar." Jordan menelan ludahnya dan bertanya pada Tama, "Tuan Renza, apa ini?" "Sekilas, sepertinya ada setidaknya ratusan orang. Apa kita benar-benar ingin masuk dan menimbulkan masalah?" Tama tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah bilang bahwa aku ingin berakting bersama mereka? Kamu akan mengikutiku nanti. Apa yang harus kulakukan? Katakan padaku apa yang harus aku lakukan, lihat saja mataku." Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, "Tapi jika kamu benar-benar khawatir, aku bisa pergi sendiri." Jordan berkata tanpa berpikir,
Tuan Renza, aku memang khawatir. Tapi aku tidak takut. Selama kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan, aku akan melakukannya. Oke. Tama mengangguk dan berkata, mari kita tunggu saat yang tepat. Saat ini, di dalam istana Zero, Antonio mondar-mandir ke pintu kamar putrinya Jessica. Dia mondar-mandir di depan pintu sejenak, lalu melangkah maju dan mengetuk pintu. Jessica, ini aku, ayah. Tidak ada respon di dalam kamar. Antonio tidak punya pilihan selain berbicara dengan sabar di luar pintu. Jessica, kamu harus tahu bahwa tradisi kita adalah segalanya untuk keluarga. Alasan mengapa ayah duduk di posisi ini hari ini bukan untuk kehormatan pribadi ayah. Semuanya demi masa depan keluarga kita. Ayah harap kamu bisa, seperti ayah, selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Di dalam kamar, seorang gadis muda dengan marah menegur. Segala sesuatunya untuk keluarga hanyalah ide dan kemauan pribadimu. Kamu tidak bisa memaksakan pemikiran dan keinginan pribadimu kepadaku. Jika itu terjadi, aku lebih baik meninggalkan keluarga ini. Antonio berkata dengan marah, dengarkan kata-kata bodoh yang kamu ucapkan. Jangan lupa kamu adalah seorang gadis dengan darah Zero mengalir di tulangmu. Gadis-gadis dari keluarga kita, meskipun mereka menikah atau mengubah nama keluarga mereka, mereka tidak boleh melupakan keluarga mereka. Jejak keluarga tertinggal dalam darah hati, tulang, dan jiwa setiap anggota. Gadis itu berkata dengan marah, mulai hari ini, aku akan mengambil nama keluarga ibuku. Aku bukan lagi Jessica Zero, aku Jessica Grisela. Aku sudah lama bosan dengan nama keluarga Zero. Beraninya kamu. Antonio menggedor pintu dengan marah dan berteriak dengan marah. Jessica, jika kamu bersikeras untuk menemuiku, kalau begitu aku akan mengirimmu ke Sisilia dalam semalam, ke peternakan sepupumu. Dan biarkan kamu mencukur bulu wol itu seumur hidupmu. Gadis di ruangan itu terdiam sejenak. Suasana hati Antonio tidak tenang sama sekali. Ketika dia melihat putrinya tidak merespon, dia terus mengaum dengan agresif. Jessica, jangan berpikir masalah ini bisa selesai tanpa bicara. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Jika kamu yakin ingin menghadapiku, kalau begitu ayah akan mengatur agar kamu pergi ke bandara sekarang. Setelah itu, dia sedikit meninggikan suaranya dan berteriak. 1, 2. Gadis di ruangan itu berteriak dengan gugup. Baiklah, baiklah. Aku mendengarkanmu. Aku mendengarkanmu. Antonio kemudian sedikit tenang dan berkata dengan dingin. Kurang lebih sama. Ingat, seorang gadis Zero akan melayani keluarganya seumur hidupnya. Gadis di dalam berkata tanpa daya, oke. Sekarang pergilah. Aku perlu waktu untuk berdandan. Antonio berkata dengan dingin, ayah beri waktu 10 menit. Selama 10 menit ini, ayah akan menunggumu di sini. Gadis itu hanya bisa berkata, terserah kamu. Jika kamu bersedia menunggu, tidak ada yang akan menghentikanmu. Antonio mencibir dan mengingatkan, Jessica, ayah menyarankanmu untuk tidak mencoba melarikan diri melalui jendela. Karena ayah sudah mengaturnya di luar jendelamu. Ada orang yang mengawasi di sana. Begitu kamu keluar dari jendela, mereka akan menangkapmu dan membawamu langsung ke mobil untuk mengantarmu ke bandara. Gadis itu langsung marah, sialan. Antonio dimarahi oleh putrinya. Tanpa marah, dia berkata sambil tersenyum. Ingat, Jessica, seorang gadis Zero, dia akan melayani keluarganya sepanjang hidupnya. Jika kamu mengkhianati keluarga, kamu akan membuatku malu. Ayah lebih suka membiarkanmu mencukur bulu domba di Sisilia selama sisa hidupmu, daripada membiarkanmu menjadi aib bagi keluarga. Gadis itu berteriak histeris. Antonio Zero, aku membencimu. Antonio berkata, kamu boleh membenciku, Jessica, tapi ingat,
Sebelum Antonio dapat berbicara, di dalam hati gadis itu berteriak keras. Seorang gadis Zero menghabiskan seluruh hidupnya untuk keluarga. Aku sudah mengetahuinya, jangan katakan itu lagi. Antonio tersenyum dan berkata, senang sekali kamu mengetahuinya. 10 menit kemudian, pintu terbuka, dan seorang gadis cantik jangkung dengan rambut coklat, mata hijau, dan mengenakan gaun malam putih keluar dari kamar. Gadis ini adalah putri Antonio, Jessica Zero. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.